Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel Temukan Ridha Allah at Heroes Biz, bertemu kembali dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan rukun iman yang keenam, yaitu percaya kepada hari akhir atau percaya kepada hari kiamat. Pemirsa, sebelum kita mulai, ayo kita tarik nafas dalam-dalam selama sebanyak 5 kali dan mengeluarkannya juga 5 kali. Bagi yang baru bergabung di channel saya, tata caranya adalah tarik nafas dengan menyebut nama Allah sebanyak-banyaknya dan mengingat Allah sekuatnya, semampunya. Jadi pada saat menghirup itu kita menyebut dalam hati Allah, 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 atau Allah, 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 sambil kita mengingatnya, mengingat wajahnya, mengingat perbuatannya, mengingat zatnya, mengingat apa saja. Kemudian kita hembuskan satu kali saja, satu kata saja, tapi panjang. Jadi caranya Allah, 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 Allah ketika menghirup, kemudian menghembuskannya atau Allah, tapi mengingatnya semampu dan sekuatnya. Kemudian melepaskan lagi, begitu caranya. Kenapa? Nanti saya bahas di video yang lain. Baik pemirsa, temukan Ridha Allah at Heroes Biz di channel saya ini. Mari kita mulai sama-sama menarik nafas, menghembuskan nafas selama 5 kali dengan mengingat nama Allah, mengingat wajah Allah, kemudian menghembuskannya dengan menyebut hu dan mengingat Allah. Mari sama-sama mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ketemu kembali dengan saya di channel Temukan Ridha Allah at Heroes Biz. Pemirsa, dimanapun pemirsa berada, sedang apapun pemirsa saat melihat channel ini, mari kita bersama-sama mendoakan orang tua kita, istri kita, anak kita, keluarga kita, sedarah maupun tidak, seiman maupun tidak. Ketika itu kerabat kita, kenalan kita, handai tolan kita, mari kita doakan agar Allah melimpahkan keberkahan pada kehidupannya dan kehidupan kita, sehingga apapun musibah yang menimpa diri kita atau diri keluarga kita, diangkat oleh Allah, diganti dengan keberkahan darinya, lahir maupun batin. Berdoa dengan cara dan keyakinan masing-masing yang sudah dipelajari sampai saat ini.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wa syukurillah wa nikmatullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Rasulika Sayyidina wa Nabiyina wa Habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Pemirsa, pada kesempatan kali ini saya fokus pada rukun iman yang keenam, yaitu percaya kepada hari akhir atau percaya kepada hari kiamat. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pemirsa yang budiman, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, kesempatan kali ini adalah sekaligus penutup dari video-video saya rukun Islam dan rukun iman. Dan di akhir nanti, di penutup nanti, saya akan memberikan ijazah bagi yang mengikuti video saya dari rukun Islam yang pertama sampai yang kelima, dilanjutkan rukun iman yang pertama sampai hari ini yang terakhir beberapa menit ke depan. Maka yang mengikuti 5 video rukun Islam dan 6 video rukun iman, saya ijazahkan secara ruhani maupun jasmani bahwa pemirsa yang mengikuti semuanya benar melakukan semuanya, maka benar pemirsa adalah orang Islam, benar pemirsa adalah orang beriman. Baik, kita mulai. Rukun iman yang keenam, percaya kepada hari akhir. Hari akhir artinya hari terakhir, batas antara hidup dan mati, batas manusia bernapas dan tidak bernapas, batas manusia mengenal dunia, kemudian mengenal alam barzah, dan manusia-manusia tersebut berada di ruang tunggu yang bernama kuburan. Kuburan itu ruang tunggu. Karena kita disuruh registrasi dulu. Apakah kita termasuk ke bagian yang masuk ke alam barzah, atau kita dikembalikan lagi ke dunia sebagai ruh yang gentayangan. Kembali ke fokus hari akhir. Allah dawuh, kullu nafsun dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Kemudian, ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepadaku dengan tenang, selamat masuk ke surgaku. Allah yang ngomong. Baik, kematian itu ada 2. Pertama, kematian jasmani, mati beneran ini, matek. Nah, orang Jawa ngomong matek om. Nah, orang Indonesia modar, mati itu berarti hembusan napas tidak ada lagi, mati. Maka kita tidak bisa berhubungan lagi dengan
orang-orang yang kita sayangi dan kita cintai, termasuk teman-teman. Itulah yang disebut dengan kematian, dan kita wajib percaya mati yang pertama. Kemudian ada juga orang mengartikan hari akhir itu kiamat. Artinya kiamat itu kehancuran bumi beserta isinya, seluruh alam jagat raya ini hancur lebur. Itu ditandai dengan tiupan sangkakala oleh malaikat Israfil. Jadi bumi semesta ini, alam raya ini ada di dalam trompetnya Israfil, malaikat Israfil, malaikat peniup sangkakala. Nah, karena ini bab terakhir dari keimanan, rukun iman yang terakhir, maka akan mencakup semua isi rukun Islam, dan semua rukun iman 1-5 akan terangkum. Semoga ini menjadi tambahan wawasan buat pemirsa. Dalam rukun Islam yang 5, kita pertama percaya kepada rukun Islam, kita bersyahadat, kedua sholat, ketiga puasa, keempat zakat, kelima berhaji kalau mampu. Ini semua ibadah fisik si pelaku atau kita, diri kita yang melakukan. Yang bersyahadat ya kita, yang sholat ya kita, diri maksudnya, yang puasa kita, yang berzakat kita, yang berhaji kita. Ada perbuatan jasmani dan rohani. Ya. Lahir maupun batin, zahir maupun rohani. Sementara rukun iman itu juga diri kita, tapi semua tidak terlihat. Percaya kepada Allah. Gimana percaya kepada Allah? Kemudian percaya kepada malaikat. Gimana? Belum pernah ketemu malaikat. Percaya kepada nabi. Gimana? Belum pernah ketemu nabi. Percaya kepada qada dan qadar. Apa itu qada dan qadar? Ketetapan Allah itu apa? Yang pasti dan berproses, waktu, tempat, dan kejadiannya bagaimana. Kemudian percaya kepada kitab Al-Quran. Ada Al-Quran mushaf, ada Al-Quran diri. Diri kita ini Al-Quran sesungguhnya. Kemudian yang kelima, hari ini, saat ini, pemirsa perhatikan, hari akhir, percaya kepada hari akhir. Hari akhir itu akhir hidup kita, mati, atau akhir dunia, di luar diri kita, kiamat. Dan filternya secara syariah, secara torekah, secara hakikah, dan secara makrifah. Mati secara syariat, terputus manusia antara bernapas dan tidak bernapas. Putus, habis napasnya, habis kontraknya di dunia, mati. Itu syariat. Secara torekoh, dia tidak bisa lagi menyebut nama Allah. Secara zahir, tidak bisa lagi. Secara hakikat, bermakna dia pindah alam. Dari tadinya di alam dunia, masuk ke alam barzah. Masuk ruang tunggu dulu, namanya kuburan. Masuk liang lahat, ketemu munkar nangkir.
sebelum dia putus hubungan dengan dunia, dia sudah diberitahu qada, ketetapan Allah bahwa manusia akan mati. Biar matinya husnul khotimah, dia harus melakukan perbuatan baik. Dia harus membaca handbook dirinya. Umat Islam, handbooknya Al-Quran. Tuntut, ikuti tata cara apa yang diajar Al-Quran. Pasti dia husnul khotimah, bukan su'ul khotimah. Di Al-Quran juga kita diberitahu ada kiamat. Surat Al-Zalalah, ketika bumi digoncangkan, dan itulah terjadi kiamat. Iza zilatil zilzalaha wa akhrazatil ardu asqalaha, dan seterusnya. Itulah ketika bumi digoncangkan. Manusia lupa, istri, anak, orang tua lupa akan keberadaan orang-orang di sekitarnya. Bahkan ibu hamil pun lupa dengan kandungannya. Menggambarkan betapa dahsyatnya hari kiamat. Itu kiamat kubro. Tapi kematian adalah kiamat sugro, kiamat kecil. Itu mati secara hakikat. Goncangan itu apa? Bukan goncangan dunia, goncangan jiwa. Baik yang meninggalkan, yang mati tapi kita sudah tidak terhubung lagi, tidak tahu. Yang ditinggalkan, kita tahu goncangan yang ditinggalkan. Bagaimana anak, istri, kerabat, handai tolan, orang-orang yang menyayangi, mencintai, penggemar terguncang atas kehilangan. Tapi sudah selesai. Tapi kita melihat sesaat orang-orang yang berpengaruh akan meninggalkan goncangan. Orang tidak berpengaruh pun akan meninggal goncangan. Minimal kepada orang-orang terdekatnya terjadi goncangan. Itu yang ditinggalkan. Bagaimana yang meninggalkan? Di dalam Al-Quran disebutkan betapa menyesalnya orang yang menyia-nyiakan kehidupan dunia. Bahkan dia ingin kembali ke dunia untuk melakukan sholat 2 rakaat. Sholat apa? Sholat taubat. Karena dia ingin minta ampun atas segala kesalahannya dengan sholat taubat 2 rakaat, menghapus segala kesalahannya. Itu saja penyesalannya. Jadi sholat sekian puluh tahun itu cukup dihapus dengan sholat 2 rakaat, sholat taubat. Itu yang diinginkan oleh orang yang sudah mati untuk hidup kembali, kepingin sholat taubat 2 rakaat secara hakikat. Tapi secara makrifat, orang yang mati adalah orang yang sudah tidak bisa berhubungan lagi dengan Allah. Tertutup pintu maaf, tertutup pintu taubat, tertutup segalanya yang terhubung dengan Allah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Itulah kematian yang sesungguhnya. Itulah kiamat yang sesungguhnya. Yaitu terpisah antara dirimu, ruhanimu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahul Azizul Hakim. Allahu la ilaha illa huwa. Allahu khaliqul bari'ul musawwirul asmaul husna. Allahu alimul ghaibi wa sahada. Terputus semua. Maka selesai. Terpisah. Ruhanimu, rohmu tidak bisa kembali ke Ruhul Kudus. Itulah kiamat yang sesungguhnya, pemirsa. Pemirsa channel Temukan Ridha Allah @hirsbis. Andai waktu bisa diputar, andai aku dulu begini,
seandainya aku tidak begini, sudah tidak berlaku lagi. Maka dari itu pemirsa, dengan iman kita harus percaya kematian itu pasti, terpisah jasad dan rohani itu pasti. Asal tanah kembali ke tanah, asal ruh dihembuskan kembali kepada yang menghembuskan, Ruhul Kudus. Dan itu pintunya cuma satu, salawat ala Nabi, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Rasulika Sayyidina wa Nabina wa Habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Artinya, ya Allah, terpujilah namamu, zatmu, sifatmu, dan perbuatanmu yang telah aku saksikan. Maka dari itu ya Allah, berkahilah hidupku yang telah Engkau jadikan di muka bumi ini. Dan yang utama ya Allah, selamatkan jiwaku, rohaniku kembali kepadamu. Itulah arti sholawat secara ma'rifat. Jadi sholawat ada dua. Ketika Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, maka itu merujuk kepada Nabi Muhammad yang pernah lahir. Ketika Allahumma sholli ala Muhammad, itu merujuk kepada Allah sendiri. Dua-duanya benar, dua-duanya harus kita yakini, dua-duanya harus kita baca. Selagi rohani masih bersatu dengan jasmani, jangan sia-siakan kesempatan hidup yang cuma sekali pernah mampir ke dunia, melihat indahnya isi dunia, menikmati nikmatnya isi dunia. Saking nikmatnya, jangan sampai kita lupa kepada akhir dari kehidupan alias mati, akhir dari kehidupan dunia alias kiamat. Semua yang kita lihat, semua yang kita dengar, semua yang kita nikmati akan kita tinggalkan. Pemirsa channel Temukan Ridho Allah @heroesbiz, di akhir uraian saya tentang rukun Islam dan rukun iman pada video kali ini, maka yang mengikutinya dari awal rukun Islam yang pertama sampai hari ini, saat ini, rukun iman yang keenam, yaitu percaya kepada hari akhir kiamat, mengikutinya dengan runtut berurutan dari pertama sampai terakhir, maka saya berikan ijazah bahwa pemirsa sungguh-sungguh orang Islam. Kemudian pemirsa melaksanakan sholat setelah bersahadat, kemudian puasa, zakat, dan berhaji bagi yang mampu. Insya Allah pasti bahwa pemirsa saya berikan ijazah adalah orang Islam Muslim, orang Islam yang taat, mukmin. Dan berharap dengan video-video saya berikutnya, pemirsa menjadi mukhlisin, ikhlas melaksanakan segala perbuatan semata-mata mengharap ridha Allah, bukan mengharap yang lain dari Allah. Ijazah saya berikan dengan berakhirnya rukun iman yang keenam. Ya Allah, aku bersaksi, walaupun dengan medsos, walaupun dengan YouTube,
walaupun dengan melihat video, mendengarkan dengan baik, mengikuti dengan baik, mempertebal keyakinan kepadamu ya Allah, mereka adalah sungguh-sungguh umatmu ya Nabi, hambamu ya Allah, dan hamba bersaksi bahwa mereka telah melihat YouTube saya secara zahir maupun secara batin. Kelak mereka menemui hamba akan menyambutnya dengan tangan terbuka, karena mereka pernah bersolawat dan mengingat wajah saya. Billahi taufik wal hidayah, wa biridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamat. Salam satu napas.